Baik, selamat bertemu kembali teman-teman. Kali ini kita akan mencoba membahas bersama tentang luas poligon dan lingkaran. Oke teman-teman, mari kita lihat bersama. Baik teman-teman, jadi pada materi luas poligon dan lingkaran ini akan dibagi menjadi beberapa subbab ya teman-teman. Tetapi bersama dengan saya teman-teman hanya akan belajar dua subbab saja. Nah, yang pertama adalah luas dan postulat-postulat awal. Kemudian yang kedua adalah keliling dan luas poligon. Nah, teman-teman, saya kira luas dan keliling ini sudah sangat familiar sekali dengan kita karena kita sudah belajar materinya pada SD dan juga kemudian dilanjutkan ketika kita SMP. Nah, jadi jika memang masih mengingatnya dengan baik, maka akan sangat membantu kita untuk mempelajari materi kita ini. Oke teman-teman, kita lihat yang pertama tentang luas dan postulat-postulat awal. Nah, seperti judul subbab ini, maka pada subbab ini kita akan banyak belajar tentang postulat-postulat awal tentang luas dan kemudian ada beberapa teorema. Nah, kita lihat postulat yang pertama adalah postulat luas. Nah, untuk setiap daerah yang dibatasi, terdapat sebuah bilangan positif A yang unik yang dikenal sebagai luas daerah. Nah, dari kalimatnya ini, teman-teman, kita bisa tahu bahwa luas sebuah daerah yang dibatasi hanya merupakan sebuah angka yang tunggal ya teman-teman, dan angka itu adalah angka atau bilangan itu adalah positif dan tunggal, tidak bisa punya, artinya luas tidak bisa ada dua ya teman-teman untuk satu daerah yang sama, tidak bisa memiliki dua luas yang berbeda. Begitu maksudnya teman-teman ya. Kemudian teman-teman kita lihat misalnya kita punya sebuah daerah tertutup R pada bidang M, maka bagaimana kira-kira caranya kita mengukur luas dari daerah tertutup R ini? Dan kira-kira apakah teman-teman masih ingat satuan dari luas? Nah, saya rasa teman-teman pasti akan menjawab, oh satuan dari luas adalah sentimeter persegi, atau meter persegi, atau kilometer persegi. Nah, kenapa harus selalu menyatakan luas dengan persegi? Nah, untuk menjelaskan ini teman-teman, saya mencoba menjelaskannya. Jadi menghitung luas ini sama halnya dengan ketika kita menghitung garis ya teman-teman. Jadi yang dihitung atau diukur itu hanya merupakan ruas garisnya saja ya teman-teman, karena garis panjangnya tidak terbatas. Demikian halnya dengan menghitung luas. Jadi yang dihitung atau diukur adalah luas pada bidang ya teman-teman, luas daerah tertutup pada bidang. Kita tidak mungkin menghitung bidangnya karena bidang luasnya tak terbatas. Nah, begitu yang akan kita lakukan teman-teman. Jadi untuk menghitung luas dari daerah tertutup R ini caranya adalah dengan menempatkannya pada bidang berpetak yang merupakan persegi-persegi kecil ya teman-teman, dengan ukuran sisi-sisinya adalah satu satuan. Nah, contohnya ada seperti pada gambar B di bawah ini teman-teman, ada persegi dengan panjang sisi-sisinya adalah 1 inch. Nah, bagaimana caranya teman-teman jika kita punya sebuah lingkaran seperti ini teman-teman, lingkaran yang ditempatkan pada bidang berpetak. Nah, bagaimana caranya kita menghitung luasnya? Nah, jika kita menghitung hanya persegi-persegi utuh saja ini teman-teman, maka kita lihat kita punya ada 3, 6, 9 persegi utuh ya teman-teman, 9 satuan. Tetapi tentu hasil ini akan kurang jauh jika dibandingkan dengan luas yang sebenarnya. Tetapi jika kita menghitung persegi utuh ini ditambah dengan persegi-persegi lainnya lagi yang sebagiannya berada di dalam lingkaran ini teman-teman, yaitu ada 9 persegi utuh ditambah dengan 12
persegi yang sebagiannya berada di dalam lingkaran ini, maka totalnya ada 21 satuan ya teman-teman. Tentu hasil ini juga akan lebih jauh dari luas yang sebenarnya. Nah, jadi bagaimana baiknya untuk mengukur luas ini? Nah, jadi untuk agar luasnya lebih mendekati luas yang sebenarnya, teman-teman, maka kita hitung dengan cara menjumlahkan luas minimum ditambah dengan luas maksimum, kemudian dicari rata-ratanya. Jadi 9 ditambah dengan 12 sama dengan 9 ditambah dengan 21 sama dengan 30, kemudian dibagi 2 hasilnya 15 ya teman-teman, 15 satuan persegi. Nah, kemudian kita lihat jika kita hitung berdasarkan rumus teman-teman, kita ingat bahwa luas dari lingkaran adalah pi r kuadrat ya teman-teman, pi r kuadrat. Kita mengingat kembali materi kita ketika di SD dan SMP ya teman-teman. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, misalnya kita punya di sini diameternya adalah ada 3 persegi, 3 satuan utuh ini, 3 persegi utuh ditambah dengan setengah di kiri, setengah di kanan. Kita perkirakan ada 4 persegi ya teman-teman, 4 satuan. Maka R-nya adalah 2 ya teman-teman. Jadi 22/7 dikali dengan 2 kuadrat ya teman-teman. 2 kuadrat. Maka akan sama dengan 22/7 dikali dengan 4 ya teman-teman. Sehingga sama dengan 88/7 akan sama dengan 12,5 berapa begitu teman-teman, satuan persegi ya teman-teman. Nah, sedangkan yang kita hitung berdasarkan perkiraan tadi, berdasarkan rata-rata tadi, kita peroleh 15 satuan persegi ya teman-teman. Nah, 15 satuan persegi ini diperkirakan lebih mendekati dengan luas yang sebenarnya, yaitu 12,50 berapa satuan persegi ini ya teman-teman. Seperti itu, kita tidak bisa menghitung sebuah luas dari sebuah daerah tertutup dengan dua luas yang berbeda. Jadi kita hanya luas hanya bernilai satu bilangan saja ya teman-teman, yang tunggal, tidak punya dua luas yang berbeda, dan bilangan itu harus positif. Oke ya teman-teman, kita lihat selanjutnya. Ada postulat 2 di sini teman-teman, bunyinya adalah jika dua bidang tertutup adalah kongruen, maka luasnya sama. Nah, diberikan di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, karena kedua segitiga ini kongruen, teman-teman, dua segitiga ini yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF ini adalah dua segitiga yang kongruen, maka berdasarkan postulat 2, kedua segitiga ini memiliki luas yang sama. Nah, di bawah ini teman-teman diberikan ada sebuah contoh, yaitu segitiga ADE ya teman-teman. Kemudian titik B dan C membagi 3 AD ini ya teman-teman, sehingga panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD. Kemudian EC tegak lurus pada AD, EC tegak lurus pada AD. Teman-teman diminta untuk menyebutkan nama dari dua segitiga dengan luas yang sama. Ya, ada 3 segitiga di sini teman-teman, kita diminta menyebutkan 2 saja segitiga yang memiliki luas yang sama. Nah teman-teman, kita lihat bahwa karena titik B dan C ini membagi 3 AD menjadi ruas-ruas garis yang kongruen, yaitu AB kongruen BC kongruen CD, maka kita peroleh BC kongruen juga dengan, kita peroleh AB kongruen BC kongruen CD ya teman-teman. Kemudian karena EC tegak lurus pada AD, maka EC akan kongruen dengan EC berdasarkan sifat identitas ya teman-teman. EC kongruen dengan EC karena EC menjadi bagian dari segitiga ECB dan menjadi bagian dari segitiga ECD. Kemudian karena EC tegak lurus pada AD, maka sudut ECD adalah sudut siku-siku, demikian juga sudut ECB juga adalah sudut siku-siku. Karena itu teman-teman, kita punya ada sisi BC kongruen dengan sisi CD, kemudian sisi
EC kongruen dengan EC berdasarkan identitas, kemudian kita punya sudut ECB yang kongruen juga dengan sudut ECD. Karena itu dua segitiga ini, yaitu segitiga ECB kongruen dengan segitiga ECD berdasarkan metode side angle side, ya teman-teman. Nah, karena kedua segitiga ini, yaitu segitiga ECB dan segitiga ECD adalah kongruen, maka berdasarkan postulat 2 ini, luas dari segitiga ECB adalah sama dengan luas dari segitiga ECD. Oke ya teman-teman, mari kita lanjut. Yang berikut ada postulat yang ketiga, yaitu postulat penjumlahan luas. Nah, bunyinya, diberikan R dan S adalah dua daerah tertutup yang tidak beririsan. Maka luas dari R gabung S sama dengan luas R ditambah dengan luas S. Ingat ya teman-teman, A ini adalah simbol dari luas ya teman-teman. A ini adalah simbol luas. Seperti bunyi postulat 1 tadi ya teman-teman. A ini adalah simbol luas. Nah, ingat teman-teman, di sini dikatakan tidak beririsan. Artinya teman-teman, seperti ilustrasi di bawah, artinya bahwa tidak ada bagian dari daerah R yang menjadi bagian dari daerah S, dan juga tidak ada bagian dari daerah S yang menjadi bagian dari daerah R. Artinya juga bahwa kedua daerah ini memiliki satu batas yang sama. Lihat teman-teman, sehingga luasnya, luas R gabung S adalah luas R ini ditambah dengan luas S. Oke ya teman-teman, kita lihat contoh. Kita punya ada segi 5 A, B, C, D, E ya teman-teman. Kemudian yang terdiri dari persegi A, B, C, D dan segitiga A, D, E. Nah, kemudian kita punya luas persegi itu adalah 36 inch persegi dan luas segitiga A, D, E adalah 12 inch persegi. Nah, kita diminta untuk menentukan luas segi 5 A, B, C, D, E. Oke teman-teman, nah berdasarkan postulat penjumlahan luas ini kita peroleh bahwa luas A, B, C, D, E, luas segi 5 A, B, C, D, E ini adalah luas persegi A, B, C, D ditambah dengan luas segitiga A, D, E. Ingat teman-teman, kedua bangun ini yaitu persegi A, B, C, D dan segitiga A, D, E ini tidak beririsan ya teman-teman, tidak beririsan. Keduanya memiliki batas yang sama, yaitu luas garis AD ini ya teman-teman. Sehingga luas dari segitiga segi 5 A, B, C, D ini dapat kita hitung dengan menjumlahkan luas persegi A, B, C, D ditambah dengan luas segitiga A, D, E. Sehingga kita peroleh 36 inch persegi ditambah dengan 12 inch persegi sama dengan 48 inch persegi. Oke teman-teman. Berikut ada postulat yang keempat yang bunyinya, luas A dari persegi panjang yang memiliki panjang B dan ketinggian H adalah A sama dengan B dikali H. Jadi simbol B dan H ini teman-teman dari kata base ya teman-teman, base dan height. Base yang artinya alas dan height yang artinya tinggi. Nah, kita lihat di sini ada sebuah contoh diberikan persegi panjang A, B, C, D. Kemudian kita diminta untuk menentukan luas dari persegi panjang ini jika diketahui AB-nya sama dengan 12 cm dan AD-nya sama dengan 7 cm. Nah, teman-teman, karena tidak dinyatakan di sini, tidak dijelaskan di sini sisi mana yang merupakan base-nya dan sisi mana yang merupakan height-nya, maka kita dapat memilih, misalnya kita pilih AB-nya adalah 12 cm, AB-nya adalah 12 cm, kemudian kita pilih sisi AD-nya adalah height-nya, sebagai height-nya ya teman-teman. Sehingga panjangnya adalah 7 cm ya teman-teman. AD adalah 7 cm. Oke teman-teman, sehingga kita peroleh luasnya adalah A sama dengan B dikali H sama dengan 12 cm dikali 7 cm sama dengan 84 cm persegi. Oke teman-teman, yang berikut ada sebuah teorema.
Jadi teorema yang pertama pada subbab ini bunyinya adalah luas A dari persegi yang setiap sisinya memiliki panjang S adalah A sama dengan S kuadrat. Nah, saya tidak berusaha menjelaskan, membuat pembuktiannya teman-teman, tapi saya bisa sketsa perseginya di sini teman-teman. Misalnya persegi ini dengan panjang sisi yang berdasarkan adalah kongruen ya teman-teman. Kemudian karena kongruen maka panjang sisi-sisinya kita nyatakan dalam S ya teman-teman. Kita ingat tadi bahwa luas persegi panjang pada postulat yang keempat tadi adalah B dikali dengan H ya teman-teman. Nah karena pada persegi ini base-nya adalah panjang base-nya adalah S, kemudian height-nya juga adalah S, maka kita peroleh luas perseginya adalah S kuadrat. Begitu ya teman-teman, kira-kira. Kemudian yang berikut kita lihat tentang luas jajar genjang. Nah teman-teman, ada bunyi teorema yang kedua ini tentang luas jajar genjang, yaitu luas jajar genjang dengan panjang alas B dan ketinggian yang bersesuaian H adalah A sama dengan B dikali H. Nah, kita lihat bunyi teorema kedua ini sama dengan menyatakan bahwa luas jajar genjang ini sama dengan luas dari persegi panjang. Nah, teman-teman kita lihat bahwa ada kata bersesuaian di sini, ketinggian yang bersesuaian ya teman-teman. Artinya bahwa jika kita diminta untuk menghitung luas dengan alas, misalnya alas RS, maka ketinggian yang bersesuaian yang dimaksud di sini adalah Vx atau YS atau ZR ya teman-teman. Kemudian jika kita diminta untuk menghitung luas jajar genjang RSTV ini dengan alasnya yaitu ST, maka ketinggian yang bersesuaian di sini kita tidak bisa menggunakan ketinggian yang ini ya teman-teman, Vx atau YS atau RZ, karena ini ketinggian ini tegak lurus pada sisi RE ya teman-teman. Jika kita diminta untuk menggunakan sisi alas ST, maka ketinggian yang bersesuaian adalah GS atau VH ya teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman, karena ini sebuah teorema, maka teman-teman diminta untuk membuat pembuktiannya. Teman-teman silahkan mencoba mengerjakannya di dalam kelompok masing-masing. Siapkan jawabannya seperti apa. Teman-teman sudah dibantu dengan dibuatkan ilustrasinya di sini ya teman-teman. Jajar genjang RSTP dengan Px-nya tegak lurus pada RS. Nah, RS-nya merupakan base-nya dan Px-nya adalah height-nya ya teman-teman. Sudah dibuatkan sedikit strategi cara pembuktiannya teman-teman. Silahkan mencoba mengerjakannya di dalam kelompok ya teman-teman. Saling menjelaskan, saling membantu. Kemudian disiapkan jawabannya nanti pada kuliah nanti kita akan mempresentasikannya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, yang berikut ada sebuah contoh teman-teman. Diketahui semua ukuran dalam ins. Tentukan luas jajar genjang MNPQ dengan alas. Yang pertama adalah alas MN dan yang kedua adalah alas PN. Nah, seperti bunyi teorema 2 tadi, teorema tentang luas jajar genjang tadi ya teman-teman, karena diminta menghitung luas dengan menggunakan alas MN, maka tentu ketinggian yang bersesuaian adalah yang ini ya teman-teman, MN, alas MN, maka ketinggian yang bersesuaian adalah tentu ini, QT ya teman-teman. Oke, kita lihat solusinya. MN sama dengan QP, MN sama dengan QP, sama dengan base-nya, yaitu 8 satuan ya, 8 inch. Kemudian ketinggian yang bersesuaian adalah QP, QP sama dengan height-nya, sama dengan 5 ya teman-teman, 5 inch. Sehingga diperoleh luasnya adalah 8 kali 5 sama dengan 40 inch persegi. Kemudian jika kita menghitung luas dari jajar genjang MNPQ ini dengan menggunakan alasnya adalah PN, maka ketinggian yang bersesuaian teman-teman, kita sudah ada ilustrasinya di sini adalah ketinggian MR ini ya teman-teman. MR tegak lurus pada sisi PN
perpanjangan sisi PN ya teman-teman. Kita lihat ini, panjangnya adalah 62/3. Karena itu, luasnya adalah teman-teman, kita peroleh luasnya adalah, kita lihat panjang PN pada sketsa ini adalah 6 inch. Ketinggiannya adalah 62/3, sehingga luasnya adalah 6 dikali dengan 62/3, sama dengan 40 inch persegi. Kita lihat bahwa meskipun kita menghitung dengan menggunakan cara yang berbeda, artinya menggunakan panjang base dan height yang berbeda teman-teman, tetapi pada akhirnya kita memperoleh hasil yang sama ya teman-teman. Artinya luas selalu tunggal ya teman-teman, nilainya selalu tunggal. Oke teman-teman, kita lihat selanjutnya. Yang berikut ada sebuah contoh lagi masih tentang jajar genjang teman-teman. Diberikan jajar genjang MNPQ dengan PN-nya adalah 8, QP-nya adalah 10. Ketinggian yang bersesuaian yaitu panjang QR sama dengan 6. QR-nya adalah 6. Nah, tentukan SN yaitu ketinggian antara QM dan PN. QM dan PN. Oke teman-teman, kita diminta untuk menentukan ketinggian SN ini ya teman-teman. Oke, kita lihat solusinya. Pilih MN sebagai base-nya. MN sebagai base-nya yang panjangnya adalah 10 satuan. Kemudian QR sebagai height-nya. QR sebagai height-nya ya. Ketinggian yang bersesuaian dengan alas MN, yaitu 6 satuan. Sehingga kita peroleh bahwa luasnya adalah base dikali height-nya adalah 10 dikali 6 sama dengan 60 satuan persegi. Kemudian kita lihat untuk menghitung panjang SN ini teman-teman, kita pilih PN sebagai base-nya. PN sebagai base-nya yang panjangnya adalah 8 satuan. Kemudian SN sebagai height-nya. Jadi luas dari MNPQ ini adalah 8H ya teman-teman, 8 kali H. Nah, karena luas jajar genjang ini unik ya teman-teman, tunggal dan harus sama dengan 60, maka 8H harus sama dengan 60. Nah, H akan sama dengan 60/8 sama dengan 7,5, sehingga kita peroleh panjang SN ini adalah 7,5 satuan ya teman-teman. Oke, yang berikut teman-teman kita lihat tentang luas sebuah segitiga. Diberikan sebuah teorema di sini teman-teman. Luas A dari sebuah segitiga yang panjang alasnya adalah B dan ketinggian yang bersesuaian adalah H diberikan oleh A sama dengan setengah dikali B dikali H. Ada gambarnya di sini teman-teman. Diberikan sebuah ilustrasi segitiga ABC ya teman-teman, dengan ketinggiannya adalah CD. Nah teman-teman, karena ini teorema, maka teman-teman juga diminta untuk mencoba membuat pembuktiannya di dalam kelompok. Siapkan memang jawabannya seperti apa teman-teman ya. Oke, kita lanjut melihat sebuah contoh teman-teman. Sebuah gambar segitiga ABC dengan panjang AB-nya 10 cm, CD-nya adalah 7 cm. Kita diminta untuk menentukan luas dari segitiga ABC ini. Oke teman-teman, dengan AB sebagai alasnya atau base-nya, yaitu sama dengan 10 cm, maka ketinggian yang bersesuaian untuk alas AB adalah CD ini ya teman-teman. CD diketahui tadi sama dengan 7 cm. Sehingga luasnya adalah setengah dikali dengan B dikali dengan H. Diperoleh setengah dikali 10 dikali dengan 7 sama dengan 35 cm persegi ya teman-teman. Oke. Kemudian yang berikut teman-teman, kita lihat ada sebuah akibat di sini teman-teman. Akibat dari teorema tentang luas segitiga tadi teman-teman. Nah, kita lihat akibat 4 adalah luas sebuah segitiga siku-siku dengan panjang kaki-kakinya adalah A dan B. Diberikan oleh A sama dengan setengah dikali A dikali B ya teman-teman. Nah, kita lihat contohnya di sini teman-teman, ada segitiga MNP atau segitiga MPN ya teman-teman.
dengan PN-nya adalah 8 satuan dan MM-nya adalah 17 satuan. Nah, kita diminta untuk menentukan luas dari MNP ini ya, teman-teman. Nah, solusinya teman-teman, karena ini sebuah segitiga siku-siku ya, teman-teman. Kita ingat luas dari sebuah segitiga siku-siku berdasarkan akibat ini adalah setengah dikali A dikali B ya, teman-teman. Dengan A dan B-nya adalah kaki-kakinya. Oke, teman-teman. Dengan menggunakan Pitagoras, teman-teman, karena kita belum mendapatkan salah satu kakinya, yaitu kaki PM, teman-teman, maka kita menggunakan Pitagoras dengan cara 17 kuadrat, yaitu panjang dari MN ini, sama dengan PM kuadrat ditambah dengan PN kuadrat ya, teman-teman. 17 kuadrat sama dengan PM kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan 289 sama dengan PM kuadrat tambah 64. Sehingga kita peroleh PM kuadratnya sama dengan 225. Sehingga PM-nya sama dengan akar dari 225 sama dengan 15 satuan. Nah, dengan PN-nya sama dengan 8 satuan dan PM-nya sama dengan 15 satuan, kita dapat hitung luas dari segitiga siku-siku ini, yaitu setengah A dikali B. Maka luasnya akan sama dengan setengah dikali 8 dikali 15 sama dengan 60 satuan persegi. Ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk subbab 1 ini sudah selesai ya, teman-teman. Ingat tadi teman-teman ada 2 tugas yang harus teman-teman kerjakan, yaitu pembuktian tentang teorema luas seberjenjang dan pembuktian tentang teorema luas segitiga ya, teman-teman. Silahkan mencoba mengerjakannya di dalam kelompok, teman-teman. Sudah diberikan bantuan sketsanya tadi, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih.